oh iya ini memang masalahku, tapi bukan di aku penyelesaiannya. Kan akhirnya itu bukan jadi masalah. Apa yang harus dia lakukan? Nah, kalau apa yang harus dia lakukan, ya kamu harus belajar menghasilkan sesuatu dari apa yang kamu suka. Memang dari tahap SMA itu udah mulai. Anak-anak SMA ini juga banyak permasalahan anak-anak SMA. Anak-anak SMA itu kebanyakan belum sampai sini mikirnya. Kebanyakan loh ya, tapi ada yang udah mikir sampai sini. 1-2 lah. Udah ada, tapi kebanyakan fasenya mereka di usia 17-18, fasenya mereka ya masih sana-sini, ikut arus karena yang mereka penting itu status sosial. Enggak, kasusnya kan kayak tadi aku bayangin masalah ketika usia 16-17 lah, kelas 2 SMA, 3 SMA, dimana kebutuhan uang itu udah ada, tapi kita nggak bisa memenuhi itu. Kerja nggak bisa, apa-apa nggak bisa. Sedangkan kadang orang tua nggak bisa memenuhi kebutuhan kita. Kesadaran anak SMA untuk menerima kenyataan itu yang kadang nggak bisa, akhirnya mereka nakal, memberontak, ngamuk, minta dibeliin motor, orang tuanya nggak bisa beliin motor, minggat. Masalah-masalah kayak gitu tuh. Anak SMA kan ini banget, riskan banget. Nah kalau orang tuanya yang mencukupi biasanya ya enjoy aja, menikmati hidupnya, fun aja. Cuman yang orang tuanya kadang nggak bisa mencukupi kebutuhannya, keinginannya itu loh. Aku ngalamin ya, nggak punya penghasilan, kelas 2 SMA nggak punya penghasilan, tapi kebutuhannya banyak banget. Jalan-jalan lah, party lah. Yang sebenarnya itu nggak kebutuhan kalau kita bisa mengukur kapasitas kita. Nah, tapi anak SMA untuk kesadaran aku tuh nggak kuat lah kalau kebutuhanku seperti itu. Misalkan nggak usah ngerokok lah, orang nggak bisa beli rokok. Itu kesadaran itu kan minim banget. Ya, pokoknya ngerokok, teman-teman saya ngerokok, ya saya ngerokok. Eksistensi kan lagi-lagi kan karena krisis eksistensi itu kan. Sedangkan eksistensi itu butuh dana, bos. Apakah anak-anak SMA harus freelance atau anak-anak SMA dipaksa untuk sadar bahwa kebutuhanmu harus kamu kurangin karena kamu nggak bisa memenuhi itu, keluarga kamu nggak bisa memenuhi itu. Kalau menurutku ya, sepengalamanku dan sepengamatanku ya nggak bisa. Anak-anak SMA itu ya bisanya minta orang tua. Ya biasanya kalau dalam lingkungan satu geng teman-teman itu pasti ada donaturnya. Nimbrung. Yang dia minta apa aja dikasih. Ya yang lain nimbrung sama yang itu. Kalau yang ini ya dia jadi kurirnya, dia jadi pelengkap, jadi badut gengnya. Ya satu donaturnya ya itu biasanya satu geng. Ya, kalau satu orang harus untuk patungan 5.000, yang satu pasti ada yang 100.000. Itu donaturnya. Biasanya satu geng itu ada kayak gitu nih. Tapi kalau untuk memenuhi status sosialnya dia harus freelance, dia harus kerja, anak SMA belum sampai pikirannya sampai situ. Atau untuk sadar mengurangi apa yang dia anggap kebutuhan. Belum sampai pikirannya sampai itu. Mayoritas loh ya. Mayoritas belum nyampe. Berarti kan baiknya untuk anak-anak SMA, baiknya ya coba kurangin yang kamu anggap sebagai kebutuhanmu itu sebenarnya belum tentu kebutuhan loh. Kan gitu harus idealnya. Coba kurangin yang menurut kamu kebutuhan itu, kamu coba pikirkan lagi itu kebutuhan nggak sih? Apa masih bisa kamu nggak usah gitu? Kok jangankan memikirkan, jangankan untuk sadar, mereka untuk menutupi, untuk mengikuti, untuk ada di lingkungan mereka, untuk ini loh aku, status sosial itu lebih penting bagi mereka. Fase itu ya? Iya, teman-teman pakai celana borju, aku nggak punya sendiri, itu lebih penting bagi mereka. Dibandingkan teman-temannya pakai bisa main Mobile Legends, aku nggak bisa, itu lebih penting bagi mereka. Karena usia segitu tuh status sosial paling penting, status sosial. Bagi orang yang sennya ke akademik, aku di luar 10 besar itu lebih penting daripada mikir kerja apa enggak. Bagi teman-teman yang ekstrakurikulernya oke, aku nggak kepanggil jadi tim inti futsal, aku nggak jadi tim inti basket, itu lebih penting. Di lingkungan teman-teman yang nakal, katakan malam minggu aku nggak bisa nongkrong sama temen, itu lebih penting. Sekedar hadir untuk malam minggu, wah aku ikut hari itu penting banget lah. Itu penting banget. Minggu-minggu teman-teman mau ke pantai, aku nggak ada motor, itu lebih penting. Gimana caranya pinjem Pak D, pinjem Mas, pinjem siapa, pinjem motor, yang penting aku ikut. Status sosial itu lebih penting. Usia memikirkan untuk ini kebutuhanku atau ini cuman sekedar aku ngikutin status sosial, peka untuk itu usia kuliah biasanya. Usia kuliah mulai baru mulai ketika udah jauh dari orang tua.
orang tua nggak bisa ngirimin, lah itu mulai strugglingnya ada. Mulai menerima. Karena kalau kenyataan. SMA itu udah makan di rumah, kendaraan tiap hari ada, bersinggungan terus sama orang tua, ada terus. Itu nggak kalau udah jauh dari orang tua nggak bisa ngirimin, udah itu muter sendiri nanti otaknya. Tapi kalau di SMA itu sepengalaman. Berarti yang harus berjuang orang tua. Iya, Keluarga, orang-orang yang support. Artinya kita tidak bisa berharap anak SMA bisa mengerti. Kalaupun ada ya syukur kan gitu. nggak semua ya, nggak semua. Tapi Kebanyakan. sepengalamanku usia segitu itu yang mintanya ada. Nggak tahu, nggak terima, nggak ada lah. Iya, usia segitu itu malam mingguan itu minta orang tua mau nongkrong di warung kopi, minta uang saku itu 20.000, itu minta uang saku. Nah, kalau di usia kuliah untuk makan, untuk nongkrong di warung kopi itu menyisihkan uang kiriman bulanan. Dia udah beda, cara berpikirnya udah beda. Ketika 1 bulan dikirimin 2 juta, 1 juta, gimana setiap malam minggu aku bisa ikut teman-teman ngopi di warung kopi, aku harus menyisihkan segini. Itu udah cara berpikirnya udah beda. Kalau anak SMA pokoknya ada. Ketika dia butuh harus ada. Ya berarti kan harapan kita untuk masalah anak SMA kan ke orang tua atau ke support sistemnya, entah kakak, entah siapa, entah lingkungannya dan sebagainya. Artinya di fase anak SMA itu yang fase krisis kayak gitu tuh nggak ada solusinya selain bahkan belum krisis. Tapi di usia mereka yang mengalami itu krisis banget. Misalnya gini, krisisnya kalau yang dia menuntut ada, tapi ternyata nggak ada. Dia harus punya motor, tapi kenyataannya nggak ada motor. Adiknya nggak ada, adiknya, mbaknya, ibu bapaknya nggak ada. Wah, itu masalah banget. Nah, solusinya untuk itu kan kita mau nggak mau memaksakan anak SMA ini untuk sadar bahwa terimalah kenyataan, kan itu harusnya. Tapi kan berat untuk anak SMA. Nggak ada solusi ketika anak itu kemudian menjadi nakal, menjadi tetek banget dan sebagainya. Dan memang kalaupun nakal, akhirnya memberontak dan sebagainya, itu bukan satu akhir yang jelek karena masih proses kan. Toh banyak yang berangkat dari pemberontakan, dari keadaan yang tidak ideal, kemudian membentuk mereka menjadi lebih baik kan gitu. Artinya fase itu memang harus anak SMA lalui gitu loh. Ketika sesuatunya tidak sesuai yang mereka bayangkan. Artinya ketika dia harus memberontak ya memang fasenya dia memberontak. Ketika dia fasenya tidak menerima kenyataan tapi nggak bisa ngapa-ngapain, memang fasenya dia. Ya balik lagi ke fasenya orang, karena tipikal orang beda-beda. Tipikal orang yang lempeng ya lempeng aja. Ya terima-terima aja. Tipikal orang yang nggak suka diatur, memberontak ya itu memang fasenya dia. Tapi sepengalamanku tak ulangi sekali lagi, usia segitu tuh nggak bisa memaklumi. Pokoknya ada. Pokoknya ada. Selimbunya ilmu pokoknya. Usia segitu itu pokoknya malam minggu 20.000 buat nongkrong sama teman-teman. Usia segitu tuh nggak bisa memahami keadaan orang tua. Usia segitu. Nah, artinya buat teman-teman SMA yang sedang mengalami situasi tidak ideal itu kan, ya kayak yang tidak ideal misalkan dia udah ngerokok tapi nggak bisa beli rokok, nggak ada uang untuk beli rokok, itu apa yang harus dia lakukan? Nah, kalau apa yang harus dia lakukan, ya kamu harus belajar menghasilkan sesuatu dari apa yang kamu suka. Memang dari tahap SMA itu udah mulai. Entah kamu jadi pemain futsal yang di booking sana sini, itu bisa menghasilkan uang. Kamu jadi cover lagu di YouTube, itu menghasilkan. Ketika kamu karya tulis, kamu yang suka nulis, kamu yang konsen di bidang akademik, itu juga menghasilkan. Ketika kamu suka motor, kamu bisa bikin konten-konten motor, kamu bisa bikin konten-konten touring, itu menghasilkan untuk memenuhi status sosialmu, bahwa teman-temanmu pakai iPhone semua, kamu mau pakai iPhone dan orang tuamu nggak bisa menutupi itu, ya kamu caramu ya harus menghasilkan untuk memenuhi iPhone-mu yang kamu inginkan itu. Ketika kamu setiap malam minggu harus bisa nongkrong di warung kopi, yang Senin sampai Sabtu itu kamu harus menghasilkan untuk nongkrong di malam minggunya. Kalau aku dulu thrifting, yang sekarang booming thrifting, aku dulu udah ngelakuin thrifting, ambil di pasar loa. Artinya memungkinkan untuk anak SMA menghasilkan. Iya, yang kamu suka dan lingkunganmu menerima itu. Kamu bisa jualin temanmu sendal kayak, jualin temanmu kaos kayak, jualin temanmu apa
pakai. Kalau bisa baca Quran suaranya bagus jadi qori. Iya, maksudku kalaupun kamu bisa sadar bahwa orang tuaku nggak bisa memenuhi kenakalanku, nggak bisa memenuhi Ya kenakalan itu kebutuhan, bahasa yang bagus. nggak bisa memenuhi keinginanku untuk setara di status sosialku sama teman-temanku sama gengku, ya caramu menghasilkan. Caranya kamu harus menghasilkan untuk memenuhi status sosialmu itu. Nah, menghasilkan uang itu entah terserah pakai cara apa yang kamu suka, yang kamu bisai. Maklar apa kayak yang paling mudah lah, yang paling mudah biasanya maklar HP kayak. Artinya kemungkinan untuk anak-anak SMA itu sangat memungkinkan, dan saya sendiri melakukan itu ketika memang sudah sadar bahwa situasimu nggak ideal. Makanya kan misalnya gini, kasus lagi keluarga broken home misalkan, yang anaknya masih duduk di SMA, biasanya kan menjadi alasan untuk dia memberontak lah atau hilang arah lah atau dan lain sebagainya. Yang perlu diingat adalah broken home sama kehidupanmu itu yang nyambung, tapi itu nggak bisa jadi alasan. Biarkan broken home itu pertengkaran orang tua cerai, biarkan itu menjadi masalah orang tua. Oh iya, satu yang biasanya orang atau anak SMA atau ya siapapun lah, terutama anak SMA, yang paling susah itu membedakan itu masalah dia atau enggak. Aku pernah ngomong, coba sedikit berlatih. Apa sih masalah? Yang kayak contohnya broken home itu masalahku nggak sih? Kalau itu bukan masalahku, nggak usah aku selesaiin dong, nggak usah aku pikirin dong. Toh itu bukan masalah. Masalahku adalah misalkan nilai, masalahku adalah eksistensiku dengan teman-teman, nongkrongku, sosialku dan lain sebagainya. Itu kalau itu menjadi masalahmu, dan broken home itu bukan masalahnya anak-anak. Jadi memilih masalah dalam hidup kamu, dalam hidup kita itu menurutku penting. Memilih dan memilah. Oh ini masalah. Tapi biasanya anak SMA nggak kepikiran sampai situ. Ya buat yang dengerin ini aja, coba dipilah-pilah. Tapi sepengalamanku sih enggak sampai situ pikiran mereka. Misalkan peka untuk memilah dan memilih masalah itu nanti di tahap kuliah biasanya. Terus kayak misalkan temenmu curhat tentang ceweknya, ini cowok sama cowok misalkan. Terus si cowok, temen cowoknya ini cerita ceweknya bermasalah, ya dengerin aja curhatnya, tapi kamu nggak usah ikut menyelesaikan, karena itu bukan masalahmu. Yang terjadi sih biasanya digebet malah. Biasanya itu seperti itu. Tahu lagi ada celah tiko. Makanya kan kayak anak SMA kayak K-pop, masalahnya K-pop belum menjadi masalah itu. Ya itu dampak dari fans lah, idola. Ya biasalah dalam hal itu. Tapi setidaknya dengan kita mempunyai kesadaran bahwa mana masalahku dan mana yang bukan masalahku itu, kalaupun ngefans yang ngefans aja, nggak sampai pada tahap yang wah terlalu dalam. Nah, ya sama itu menurutku menjadi bekal yang cukup ampuh untuk menghadapi beberapa masalah kayak broken home. Oh ya ini memang masalahku, tapi bukan di aku penyelesaiannya. Kan akhirnya itu bukan jadi masalah. Nah yang berat kadang dari broken home itu adalah support sistemnya yang hilang. Kayak misalnya pembiayaan, kadang kacau, kadang nggak ada biaya. Memang orang-orang yang mengalami itu perjuangannya lebih berat. Tapi ketika kita punya kesadaran bahwa masalahku yang mana, itu kan lebih meringankan. Masalahku misalkan SPP sekolahku, berarti aku harus nyari penghasilan. Masalahku aku harus bayar lesku. Sedangkan orang tuaku lagi broken, nggak ada yang ngasih aku. Berarti aku harus, setidaknya itu menjadi modal untuk menghadapi kenyataan. Yang harus dihadapi itu yang mana gitu. Jadi itu menurutku tidak hanya anak-anak SMA, banyak sampai usia-usia usia kita pun menentukan mana yang masalah kita. Entah usia berapapun, latihan aja untuk memilih dan memilah masalah mana yang harus kalian hadapi, masalah mana yang harus kalian selesaikan. Ketika permasalahan itu penyelesaiannya nggak di kalian, ya udah selesai, nggak usah berlarut-larut dalam masalah itu. Ada banyak hal yang masalah itu menimpa kita tapi solusinya nggak di kita. Itu masalah dialami kita gitu loh. Tapi solusinya nggak di kita. Itu kan banyak kan masalah-masalah itu. Artinya ada masalah-masalah yang memang harus kita tinggalkan untuk bisa selesai. Masalah yang kita alami tapi kita nggak bisa untuk menyelesaikannya gitu. Akhirnya kita cuma bisa membiarkan itu sampai selesai sendiri. Diselesaikan oleh waktu.